Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelam harian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan ini di negeri kita mungkin seringkali mendengar, membaca, dan melihat kemasan makanan dengan kata-kata atau simbol yang bertuliskan halal, yang dituliskan oleh pihak-pihak tertentu. Makanan-makanan yang memuat tulisan tersebut sudah layak dan boleh dimakan. Namun di lain pihak kita juga sering mendengar ungkapan makanan ini haram, makanan itu haram. Kita sering melihat kata itu tertulis di tempat-tempat tertentu. Larangan-larangan itu sebenarnya oleh kelompok tertentu dibuat dengan maksud agar sebagai wujud, sebagai sarana untuk mengarahkan setiap orang agar semakin dekat dengan Tuhan. Namun jika halnya dimengerti demikian, agaknya terlalu sempit pemahamannya, karena pengertian yang semacam itu sama sekali tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati manusia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini juga kiranya menunjukkan hal yang sama. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada suatu prinsip yang dangkal, yang sempit, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Berkaitan dengan itu, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dalam hal makanan dan minuman dikatakan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Bagi Yesus justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang bisa menajiskan. Mengapa? Karena di dalam hati timbullah aneka dosa.
Seperti contoh segala kejahatan, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, kelicikan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, menghujat, kesombongan, dan bahkan kebebalan. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar, dimanapun Anda berada, perhatikanlah bahwa hati kita itu seolah-olah seperti buah kedondong. Di luar kelihatan begitu mulus, bersih, halus, tetapi di dalamnya ada banyak serabut, ada banyak duri-durinya yang tidak bisa mencerminkan kepribadian. Banyak orang rajin ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan juga sakramen-sakramen yang lain, masuk dalam persekutuan doa, aktif dalam pelayanan tertentu, tetapi hatinya masih dikuasai kejahatan dan hawa nafsu. Banyak orang berpikir bahwa dengan partisipasi aktif dalam kehidupan menggereja sudah menjadi jaminan kelayaan di hadirat Tuhan. Di dalam hati ada kesombongan, ada keserakahan yang selalu melawan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terkadang orang justru jatuh dalam dosa karena hatinya yang kotor. Hati ikut mempengaruhi pikiran untuk berlaku jahat atau bertindak jahat. Hati yang jahat selalu menajiskan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kitab Ibrani ada sebuah ungkapan, dosa itu sangat menipu, yaitu Ibrani 3 ayat 13. Kadang membuat orang tidak menyadarinya. Sebagai contoh, orang yang sombong, kadang mereka tidak sadar bahwa ia sombong. Lalu lama-kelamaan dosa kesombongan menguasai hidup orang tersebut. Jelas dampaknya pasti sangat luas. Relasi antar pribadi menjadi hancur berantakan. Dalam hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, Yesus mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk terdalam dari hati kita. Ia mengajak kita untuk mampu mengolah hati kita agar menjadi bersih, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari iri, dendam, cemburu, dan hal negatif yang lainnya. Untuk itu, sebagai seorang Kristiani, marilah kita melihat hati kita. Sudahkah kita menyucikan hati kita, ataukah hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus berada dalam kegelapan dan jauh dari Tuhan? Kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa kita juga harus mawas diri terhadap sikap munafik di dalam hidup. Di hadiratnya mari kita jujur mengakui dosa-dosa kita. Mengapa itu perlu kita lakukan? Karena Tuhan menjadikan segalanya baik adanya. Hal yang tidak baik adalah yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Demikian permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ubahlah hati kami yang seringkali keras menjadi hati yang putih dan murni seperti hati-Mu. Dan jadikanlah hati kami sebagai sarana untuk mengalirkan kasih kepada semua orang yang kami temui hari ini, baik di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, sehingga semua orang dapat melihat kebaikan dalam kehidupan kita.
Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.